Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang. Mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat menikmati suasana kampus yang sangat kondusif dalam rangka mendukung studi kalian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang kita kenal dengan istilah MBKM. Muncul pertanyaan, apakah di Universitas PGRI Wiranegara atau kita singkat dengan Uniwara juga melaksanakan program itu? Kami jawab dengan tegas bahwa Uniwara melaksanakan program itu mulai dari tahun lalu, gitu ya. Jadi MBKM ini memang program baru oleh Menteri kita, Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek dan Teknologi, melalui Peraturan Menteri Dikbud nomor 3 tahun 2020. Apa sih substansi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu? Dahulu itu pernah ada namanya Merdeka Belajar, tapi sifatnya sangat terbatas. Mahasiswa biasanya melakukan perkuliahan di kampus, lalu mereka bisa mengambil mata kuliah umum antar program studi. Jadi misalnya dia program studi ilmu komputer, dia mengambil mata kuliah umum itu seperti agama, Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lain sebagainya di prodi lain, gitu ya. Tetapi sekarang MBKM itu memberikan kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan baik di dalam kampus antar prodi maupun di luar kampus antar universitas, gitu ya. Apa sih misi utama daripada MBKM ini? Ada kesadaran mendasar yang disadari betul oleh pemerintah bahwa ketika seorang mahasiswa itu hanya menimba kuliah di satu perguruan tinggi, apalagi hanya satu program studi, tidak diimbangi dengan outward looking, melihat keluar, gitu ya. Itu artinya bahwa kemampuan pengetahuan dia sangat terbatas, gitu. Oleh karena itu perlu ada semacam kebijakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan atau studi di lintas prodi, baik di dalam universitas maupun di luar universitas. MBKM ini terdiri dari 4 kegiatan. 4 kegiatan tersebut yaitu pertama melalui pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini bisa dilakukan oleh Uniwara dengan Universitas Indonesia atau Universitas Brawijaya. Pada intinya Uniwara bisa melakukan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang berada di seluruh Indonesia, gitu. Begitu pula Uniwara juga menerima pertukaran mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Kegiatan yang kedua adalah magang praktek kerja. Mahasiswa bisa melakukan praktek kerja di dunia industri atau dunia pendidikan, yang mana praktek kerja ini nanti dilaporkan dalam bentuk apa yang dia kerjakan di sana, dan itu nanti akan dikonversi ke dalam mata kuliah, gitu ya. Lalu asistensi mengajar. Mahasiswa juga punya kesempatan untuk melakukan asistensi mengajar atau membantu mengajar, gitu ya, di sekolah-sekolah baik di SD, SMP maupun SMA dan SMK. Dari situ juga nanti mereka akan mendapatkan penghargaan atau dikonversi dalam bentuk mata kuliah. Lalu kegiatan yang lagi adalah penelitian dan riset, gitu ya. Mahasiswa juga misalnya kalau dia punya kompetensi dalam penelitian dan riset, gitu ya, maka dia bisa melakukan penelitian dan riset baik di masyarakat, di laboratorium, gitu ya, atau di mana saja yang itu jika dia menghasilkan riset, gitu ya, dalam bentuk laporan hasil penelitian, maka itu akan dihargai dan nanti akan dikonversi, digantikan dalam bentuk SKS mata kuliah. Kegiatan yang lagi adalah kegiatan wirausaha. Jadi mahasiswa itu sebenarnya boleh mengembangkan bisnis. Sekarang ada program pemerintah seperti itu, ada bantuan dana dari pemerintah, gitu ya.
Termasuk kegiatan lain itu juga difasilitasi oleh pemerintah, misalnya pertukaran pelajar mahasiswa itu, transportasi disediakan, sampai uang saku dan sebagainya. Kembali lagi pada kegiatan kewirausahaan, ada proyek gitu ya, ada dana yang diberikan oleh pemerintah, lalu diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan bisnis gitu ya. Dan kegiatan bisnis jika dilaporkan, ada portofolionya, maka itu akan dikonversi dan dihargai misalnya untuk dihargai menjadi mata kuliah kewirausahaan. Jadi dia pernah kewirausahaan atau KKN dan lain sebagainya. Yang lain lagi ada studi proyek independen. Misalnya mahasiswa teknik atau ilmu komputer gitu ya, dia lalu punya kemampuan mengembangkan proyek apa saja gitu loh. Model-model pengembangan itu akan bisa dihargai dan akan dikonversi ke dalam mata kuliah. Lalu membangun desa, kuliah kerja nyata yang bersifat tematik. Jadi mahasiswa itu tidak sekedar mengajar saja, tapi dia juga diberi kesempatan untuk membangun desa. Tentu saja desa yang membutuhkan peran mahasiswa untuk ada proses transformasi desa yang tadi tidak maju menjadi maju. Desa tadi ekonominya tidak terlalu maju, ekonomi menjadi maju. Dan jika karya-karya ini bisa dilaksanakan dengan baik, lalu dilaporkan dalam bentuk portofolio yang bagus, maka itu akan dikonversi menjadi mata kuliah. Harapannya dari 8 kegiatan ini adalah akan memberikan kemampuan lebih kepada mahasiswa. Misalnya dia mempunyai disiplin ilmu dalam disiplin tertentu, dia didukung oleh kemampuan lain. Sehingga ketika dia lulus nanti itu, dia akan memperoleh kemampuan lebih dan daya adaptasinya jauh lebih tinggi. Sekarang kita membahas selanjutnya tentang kapan itu kegiatan MBKM bisa dilakukan. Di Uniwara, adik-adik sekalian yang saya cintai, MBKM itu kita bisa mulai dari semester 5, 6, dan 7. Kenapa harus semester 5? Karena kalau semester 1, 2, mahasiswa baru masih pengenalan gitu ya. 3, 4 juga sama. Tapi kadang ada kebijakan khusus dari pemerintah gitu ya. Misalnya ada instruksi dari Dirjen bahwa kegiatan MBKM ini bisa dimulai di semester 3, maka kita suka atau tidak melakukannya. Tetapi di Uniwara sendiri, melalui buku pedoman MBKM, kita menyusun program MBKM itu hanya bisa dilaksanakan di start mulai semester 5, 6, dan 7 gitu ya. Dengan begitu diharapkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan pada semester-semester itu nanti setelah selesai akan bisa dikonversi menjadi mata kuliah. Lalu sekarang timbul pertanyaan, apakah semua kegiatan di luar atau ketika mahasiswa mengikuti pertukaran mahasiswa melalui kuliah di luar Universitas PGRI Wiranegara, apakah mata kuliahnya itu bisa dikonversi gitu? Jawabannya bahwa dalam peraturan MBKM Universitas PGRI Wiranegara, sebuah aktivitas, sebuah mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi yang lain, baik yang sesuai CPL atau tidak, maka itu akan dikonversi ke dalam bentuk SKS mata kuliah. Sehingga hal tersebut tidak akan merugikan mahasiswa gitu loh. Jangan sampai lalu mahasiswa misalnya sudah capek-capek kuliah di luar, ngambil 40 SKS gitu ya, tetapi ketika pulang tidak dihargai. Maka masa studinya menjadi sangat panjang. Padahal mahasiswa itu masa studinya kan dibatasi, paling cepat kan 3,5 tahun sampai 4 tahun gitu ya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian berbahagia, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, karena Anda mahasiswa baru, maka pada semester pertama, semester kedua, semester ketiga, kalian mengikuti mata kuliah wajib universitas dan fakultas dulu. Nanti semester 5, 6, dan 7, kalian akan mengikuti mata kuliah yang berbasis MBKM, termasuk kegiatan-kegiatan lain yang dalam 8 ranah tersebut. Adik-adik sekalian berbahagia, seringkali ada yang bertanya, kenapa semester 8 kok tidak boleh MBKM? Begini, kalau semester 8 itu biasanya mahasiswa sudah menyisakan mata kuliah hanya 1, lainnya sudah lulus gitu. Atau mahasiswa tinggal mengambil skripsi gitu. Skripsi itu tidak bisa di MBKM kan gitu. Oleh karena itu semua kampus sepakat bahwa MBKM itu hanya bisa dilaksanakan pada semester 5, 6, dan 7, sedangkan semester 8 tidak. Adik-adik saya yang berbahagia, lalu tadi adik-adik mendengar dari saya bahwa MBKM itu mahasiswa misalnya dalam bentuk perkuliahan itu mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di dalam kampus,
bisa juga di luar kampus gitu loh. Lalu timbul pertanyaan, berapa SKS harus diambil dalam kampus dan berapa di luar kampus? Berdasarkan peraturan menteri, kalau mahasiswa itu mengambil mata kuliah dalam kampus, maka kampus gitu ya, antar program studi, maka yang bisa diambil adalah 20 SKS. Sedangkan jika dia mengambil di luar kampus, maka dia diberi kesempatan untuk mengambil 40 SKS gitu ya. Dengan pengertian bahwa nanti 20 dalam kampus, 20 di luar kampus gitu ya. Dengan begitu mahasiswa diharapkan mempunyai pengalaman yang baik. Lalu wilayah mana saja mahasiswa itu bisa mengikuti MBKM? Wilayah jawabnya adalah seluruh wilayah Indonesia boleh. Tahun ini mahasiswa kita di Uniwara ada yang ngambil sampai di Jambi gitu ya. Ada yang ngambil sampai di Papua gitu ya, nanti di sana bisa ketemu kanguru barangkali itu ya. Lalu ada yang ngambil di Bali gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi begitu pula kampus-kampus lain, misalnya dari Serang, dari Jakarta, dari Sumatera juga ngambil kuliah di tempat kita juga. Oleh karena itu ada istilah kita sebagai tamu, tetapi kita juga mengirim mahasiswa untuk kuliah di tempat lain. Sharing seperti itu diharapkan ujung-ujungnya akan meningkatkan kualitas dan kapasitas mahasiswa. Tujuan MBKM, program MBKM itu kan adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa agar supaya kemampuan profesionalnya bisa meningkat. Barangkali itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.